Apa kabar bro? Udah lama Yo, nggak kelihatan. kabar gua, kabar gua baik, tapi gua baru liburan bentar ke luar kota lagi sekarang. Tahun baruan di kosan kayaknya. Tapi jujur ya, kosan lu bagus sih itu. Gue lihat sih bagus sih. Oh, Ya nggak sih? Iya, ini dari hotel dari bintang dari ini. dari 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 background hordengnya itu Dari lu banyak amat nih. enggak dari emang Sepuluh sangat itu apa? iya dari backgroundnya itu loh, dari background hordeng itu sangat gold Gorden. Oh, ya, hordeng. ya emang bagus. Ya, ininya juga bagus. Iya. Setuju. Tapi eh, ini kan udah mau akhir tahun bro ya. Hmm. Berapa hari lagi nih menjelang apa namanya? Beh! Pokoknya ini kan udah mau akhir tahun ya. Mau berapa hari lagi setelah kita calling ini ya, nelpon ini akan terjadi tahun 2024 gitu kan. Apa sih yang lu udah lalui gitu selama 2023 ini gitu? Ada kesan apa sih gitu aja? Kayaknya nih dari gue pribadi ya, 2023 ini cukup berat dan menantang. Tapi di sisi lain seru sih. Kalau dari lu gimana sih kesan-kesannya tahun 2023 ini gitu? Gua dulu nih. Ya, boleh lu dulu toh. Kalau dari gua 2023 dibandingin sama 2022 ya. Tahun ini sih gua ngerasa lebih baik gitu. Terus kalau tahun 2022 itu gua sekedar hidup tuh kerja gitu. Buat kerja doang, nggak ada planning apa-apa. Tapi di tahun 2023 gua mulai bisa nge-planning sesuatu gitu, ngerencanain apa yang mau gua lakuin. Mulai bisa lah gitu. Dan ada beberapa yang udah terrealisasi juga. Berkat saran dari lo juga sih. Siap. Kalau dari Abil gimana? Buat gua di tahun 2023 selama gua menjalankan di tahun ini sampai akhir ini ya, menjalankan ya cukup alhamdulillah cukup ada perubahan dari tahun sebelumnya gitu. Dari namanya gua yang tadinya pindah-pindah kerja, dari namanya pindah-pindah kerja, sekarang udah mendapatkan kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk kedepannya sampai di akhir untuk awal tahun nanti kedepannya semoga gue punya planning juga dan semoga bisa berkembang lah apa yang gue harapkan itu sih. Berkembang, oke. Berarti tahun ini udah banyak yang lu lalui juga dong ya? Ya. Hal terberat apa sih di tahun 2023 ini? Bagi lu deh. Buat gue hal yang paling terberat di ini sih ini Bin. Masalah ya kerja sih Bin, ibaratnya masalah kerja waktu itu dari awal tahun, dari namanya gue berjalan kerja juga di awal itu benar-benar gue bayangkan pindah-pindah waktu itu itu sampai dapat gue benar-benar sama benar-benar sama saling nggak ngerti gue putus asa gimana gue ngerjain apakah gue bongkar atau gimana, apa gue bantu nyokap gue atau gimana. Dan itu sih yang benar-benar membuat dari mana gue untuk membangun keluarga gue lagi gitu sih, karena emang di saat itu awal tahun 2023 itu benar-benar gue baru banget kehilangan bokap gue sih saat itu. Itu benar-benar berat gue karena gue mencoba membangun keluarga gue banget. Gua dalam banget ya. Kasihan Abiel.
Berarti dari udah tiga ini berkesan banget buat lo. Berkesan banget untuk selama perjuangan gue dari nol. Dari namanya gue belum bekerja, sekarang pun udah jadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk kerja gitu sih. Dan mungkin untuk kedepannya harapan gue bisa mempunyai planning yang mau dimatang dan berkembang juga dan bisa gue jalani. Oke, gimana kalau dari lu Tom, kesannya gimana Tom? Kesan-kesan Kalau tahun ini, ya kurang lebih kayak tadi, gue udah bisa ngerencanain kan. Terus kalau progres juga ngerasa lebih enak sih. Kayak Abil. Gue kerjaan gue pertama dari kerjaan gue yang sekarang tuh kantor gue yang sekarang ya. Kalau gue bandingin sama yang dulu-dulu gitu, apalagi yang bareng sama lu gitu kan, ini kantor yang paling santai sih gitu. Paling santai. Dan dari beberapa rekan kerja gitu juga lebih dari rekan kerja lah yang gua rasain ya. Mereka lebih peduli gitu. Ada yang sakit lebih dipeduliin. Terus dari segi kontrak juga sangat ini sih menurut gua sangat manusiawi sih. Nggak korporat amat gitu. Maksudnya kontrak yang manusiawi buat lu tuh gimana sih, maksudnya gimana? Eh ada ada gua nggak bisa bilang detailnya sih ya, tapi ada benefit yang gua dapetin dan baru di perusahaan ini gitu. Di perusahaan yang sebelumnya gua belum pernah gitu lihat ada isi kontrak ada benefit ini gitu. Tapi di perusahaan ini ada. Jadi kalau manjang manjang pun kayaknya enak sih. Oh, Cuma berarti cuma kan gitu. Cuma gua kan pengen banyak duit. Jadi gua mungkin bakal tetap terusin usaha sampingan gitu. Buat nambah income. oke. Berarti tapi kontrak lu ini sampai 2024 gak sih? Ya sampai 2024 jadi kurang lebih ya gue punya pendapatan yang stabil mungkin selama 1 tahun kalau gue nggak keluar ya, maksudnya kalau kinerja gue baik gitu kan nggak mungkin kalau kinerja gue jelek tapi tetap dikontrak ya nggak mungkin kan gitu. Tapi berarti 2024 ini mas, gimana ya? Lu belum ada rencana buat pindah kerja, tapi lu mau berfokus pada usaha sampingan lu ya? Iya, kalaupun misalkan gue mau pindah ya minimal gue beresin dulu lah kontrak ya 1 tahun gitu di sini, 1 tahun dulu di sini kalaupun gue mau pindah gitu ya. Cuma gue pengen maksimalin ini sih maksimalin usaha sampingan gue, soalnya ya walaupun gue pindah kerja gitu kemanapun itu ya, kemanapun itu statusnya ya gue tetap karyawan gitu, karyawan orang lain gitu. Tapi kalau gue mulai sendiri kan walaupun emang awal-awal pasti pendapatannya enggak, revenue-nya enggak sebanyak inilah, enggak sebanyak gaji gue yang sekarang gitu, tapi statusnya ya gue yang punya gitu. Suka-suka gue gitu mau ngapain sih. Nice, nice. Kalau gue pengen tahu Abil nih, berarti Nah, lo dulu dong, lo nanya mulu, kayak diwawancara jadinya anjir. gue Ya, menghindari pertanyaan. kan memang belum belum gue tanya, Oh Hmm, ya udah. giliran Kevin Bill. Iya, coba bisa dijelaskan nggak mungkin yang selama di tahun ini gitu, kenapa bisa ada pemikiran sangat berat, sangat wow, sangat itu apa? Maksudnya kenapa itu? Dari 3 kata itu apa? Di tahun itu Hmm, kenapa? tahun tahun 2000, kesan-kesan lo deh untuk tahun Ya, 2023 dan harapan lu atau kalau gue sih nggak punya harapan ya, rencana lo buat tahun 2024 apa?
Nggak punya harapan. Kalau di 2023 ini kesan-kesan gue, tadi kan gue bilang berat. Maksudnya ya berarti ya sudah gitu. Dari 3 Iya, hal itu gue bilang ada berat, apa? gue bilang menantang ya. Karena apa? Karena di kantor gue kan masuk ke kantor gue yang baru ini kan di tahun ini gitu kan. Dan menurut gue itu adalah satu loncatan yang menantang gitu. Yang tadinya kerjaan gue tuh lebih santai, di kantor yang baru tuh jauh lebih hektik gitu ya, lebih beda jauh lah berasa. Dan di awal-awal itu berat banget bro, berat banget. Gimana ya, lu pasti pernah lah ngerasain momen dimana lu kayak mau nyerah gitu. Pernah dong? Pernah gak sih lu kayak momen fuck, ini nggak bisa nih gitu. Kayak Ya, kayak mungkin kalau kita lemah dikit kayak nangis gitu. Maksudnya saking kayak udah nggak tahu gimana gitu. Tapi sebagai lelaki ya, pilihan kita kan cuma dua ya. Pilihan kita cuma dua. Pertama adalah kita mundur, kita nyerah, kita kabur dari masalah yang di depan kita gitu, tantangan kita. Yang kedua ya kita cuma bisa ngomong fuck, ayo gue lakuin lo semua, apapun gue jalanin gitu kan. Itu kan yang bisa kita lakuin kan? Antara dua itu doang. Jadi gue pilih yang dua, gue pilih yang tai lah masalah gitu, gua lawan gitu. Nah itu cuman emang berat, bener-bener itu gue selama berapa ya, sebulan 2 bulan anjir gue dak dikduk hati. Tegang bro, tegang banget. Tapi itu alhamdulillah gue udah laluin, dan pasti setelah kita laluin itu rasanya beda. Setiap masalah yang udah lu laluin dan lu berhasil nyelesainnya, perasaannya lega banget bro, lega banget. Dan harus, menurut gue sih harus begitu sih ya. Kalau ketika lu punya masalah ya lu harus hadapi. Karena kalau misalkan lu malah menghindar atau lu malah mengurung diri ya, itu pertama masalah nggak bakal kelar. Kedua, yang ada lu bakal nambah masalah baru. Dari masalah yang udah ada lu ditumpukin masalah-masalah baru yang akan ada gitu kan. Jadi lebih baik hadepin, dan pasti bersama kesulitan ada kemudahan kan itu ya. Itu dengan apa ya, dengan lu punya keyakinan seperti itu, gua yang gua lakuin sih, yang gua udah rasain sih adalah selesai semua tuh masalah kayak gitu. Jadi tahun 2003 ini menurut gua berhasil di situ. Sekaligus menantang, dan gua banyak pelajaran baru sih di 2003. Selain tadi tentang kerjaan, gue bisa apa ya, bertemu atau bergabung lagi sama teman-teman lama gue lagi lah. Kita disatukan di tempat yang punya visi yang sama lah ya kan, dari ya sama menghasilkan cuan dan lain-lain gitu kan. Ya, itu kan disatukan kan di 2023 gitu. Di 2023 ini juga gue jadi banyak pengalaman baru tentang hal-hal yang gue nggak pernah tahu sebelumnya, jadi tahu gitu di sini di 2023 gitu. Wah, keren sih. Dan gue harap yang gue udah pelajari di 2023 atau udah gue mulai di 2024 akan menjadi sesuatu yang enak juga kan gitu. Semuanya ibaratnya terbang lah, semuanya ibaratnya menghasilkan lah gitu. Jadi pahit-pahitnya di 2023 habis lah gitu, di 2024 kita cuma terima hasilnya doang. Semoga sih gitu ya. Tapi gue jamin nggak bakal segampang itu sih, karena apapun yang lu lakuin pasti ada masalahnya gitu kan. Dan mau nggak mau lu harus hadapin sih, kayak gitu sih. Kalau iya sih, kalau masalah, kalau gua lagi dalam kondisi kayak lu tuh, ngerasa lagi capek gitu sama kerjaan, gua bakal mikir kayak gini, mending capek kerja daripada capek nggak kerja gitu. Serius, capek, kalau lu capek karena kerjaan, secapek-capeknya lu, secapek apapun lu bakal dapet duit. Tapi kalau lu capek nggak sambil kerja gitu, entah itu nyari kerjaan atau lu capek rebahan doang 12 jam juga capek bro, nggak bakal jadi duit. Iya, setuju. Lu tau
Lu kalau capek sama hidup ngapain sih? Kalau gua capek sama hidup ya, pertama gua ngedumel. Tapi gua ngedumel ke diri gua sendiri gitu. Ngedumel di dalam kepala lah. Ngedumel. Habis itu ya gua kerjain apa yang mesti gua kerjain gitu. Gua lakuin apa yang mesti gua lakuin. Dan kalau gua lagi emang butuh hiburan, ya banyak lah gua hiburan paling main game gitu. Kalau gua nggak jalan-jalan kemana-mana, main game atau baca komik kayak manga. Tapi hibur kalau hiburan sekali dua kali sih gua. Contohnya kayak tahun baru gua pasti ikut ikut tahun baruan bareng teman-teman gua. Kayak bakar-bakar jagung, liatin petasan. Walaupun gitu-gitu aja. Kalau lu gimana, Vin? Kalau gua gimana bro ya? Kalau capek sama hidup nih, gue bingung nih. Tapi capek sama hidup ini sebenarnya maksudnya apa? Itu yang gue maksud gue kalau menurut gue pribadi ya, karena gue pernah bilang, gue pernah ada dengar kata-kata gitu, semua orang itu nggak mungkin memikirkan kehidupan, pasti memikirkan filosofi kehidupan, karena semua orang itu pasti punya masalah. Orang yang bisa survive saja udah bersyukur banget, itu sangat bersyukur sebenarnya. Kalau gua di umur yang sekarang, wah ini nih ya. Tapi jujur ya bro ya, seberat-beratnya berat gitu ya. Gue nggak pernah terlalu, nggak tahu ya. Gue juga bingung. Kadang mungkin menurut gue masalah itu ada karena lu terlalu pikirin sih. Menurut gue sih itu ya. Mungkin ada gitu ya, mungkin di depan mata lu gitu. Tapi kalau lu terlalu pikirin, itu yang bakal jadi masalahnya itu. Bakal beratnya itu saat lu pikirinnya terlaluan lah gitu. Ternyata gue gini ya, yang gue pelajari selama hidup gitu, gue banyak overthinking gitu. Gue banyak ketika gue tuh tipe orang yang mungkin ketika gue ada masalah sedikit aja itu bisa kepikirannya buset dalam banget bro. Jadi gue tuh benar-benar kayak ditanam gitu di otak gitu kayak aduh tadi gue salah nih, aduh tadi gue salah. Jadi stres sendiri. Padahal sebenarnya nggak sestres itu gitu. Kayak nggak usah masalah. Lu mau interview besok kerja, gue tuh tegangnya minta ampun. Padahal mau interview doang. Tapi karena gue pikirin gue takut ada ini, takut ada ini. Banyak hal yang gue pikirin itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi ketika sekarang mungkin kalau ada masalah, gue pasti bakal alihin itu ke yang lain gitu. Contoh, gue tuh sekarang lagi demen nonton nonton series Game of Thrones, kalau lu tahu. Gue nonton series. Kalau memang gue lagi pusing apa gimana, gue nonton series gitu. Gue nonton itu kalau lagi banyak pikiran gitu ya. Atau gue belajar bisa. Karena gue udah jarang main keluar. Gue nongkrong itu udah jarang. Nggak tahu kenapa. Semenjak umur gue sekarang segini gitu ya. Padahal masih kecil ya. Cuman umur segini gue udah gak punya teman banyak ya. Akhirnya apa? Terfilter kan. Udah terfilter dengan sendirinya gitu. Teman gue yang mana. Karena pada akhirnya kan lu mau berkawan, ini pasti nggak munafik ya. Lu mau berkawan kalau ada benefitnya, ya dong. Ya kan? Kalau misalkan lu punya kawan, tapi kawan lu cuma bisa nyusahin. Kawan lu cuma bisa kayak gitu-gitu aja gitu. Oke lah lu berkawan, tapi lu pasti punya rasa, anjir, nggak jelas gitu. Kalau gue sih gitu ya. Gue selama kawan ini dia ada benefit buat gue, itu tuh gue seneng gitu. Gue seneng dalam kita jadi saling memberikan benefit gitu ya. Benefit itu nggak harus tentang materi ya. Benefit itu nggak tentang harus pekerjaan. Oke lah kita ketemu tapi ngobrol ketawa-ketawa itu benefit kan untuk kesenangan gitu. Tapi ada loh lu punya nggak sih kawan yang datang tuh cuman bawa masalah. Datang tuh cuman bawa masalah pikiran dia yang buruk banget gitu. Ya yang mencemarkan lu juga gitu.
karena lu ditaruh di tempat yang toksik, ditaruh tempat yang racun, lu akhirnya keracunan juga, dan lingkup lu jadi sempit. Nah, maksud gua, ketika lu di lingkup yang sempit, lu harus keluar dari zona itu gitu. Jadi ketika lu keluar dari zona yang sempit itu, lu bakal jadi hiu yang berenang di lautan gitu ya. Kalau lu di lingkup yang sempit, lu tuh cuma jadi hiu yang berenang di akuarium, yang paling gedenya cuma sampai 20 cm. Tapi kalau lu di lautan, lu bisa sampai berapa meter kan? Nah itu, kalau lu punya temen yang gak ada benefitnya, lu bakal jadi di lingkup yang sempit, maka lu gak bakal bisa berkembang. Ini meskipun aneh ya, ngawur ya. Masa gue dari ngomongin tentang itu jadi ke teman-teman. Loncatnya kemana-mana. Kalau topik jelas, loncatnya kemana-mana nih. Gue bingung. Iya, storytelling bagus. Tapi ini sih, Vin, kalau gua mau nyanggah ya, yang lo bilang tadi. Iya. Emang ada temen gitu yang ketika dia datang tuh, kita ketemu tuh, dia cuma nyeritain masalah dia gitu. Dia punya masalah ini, dia punya masalah itu, dia begini, dia begitu. Kalau gua sih ya, kalau misalkan orang itu gua anggap teman ya gitu. Ada kan orang yang emang kita anggap teman tapi ya teman doang gitu lah gitu, kenal doang. Nah, orang yang gua anggap kenal doang biasanya gua iyain aja gitu. Kalau orangnya gua peduli sama dia gitu. Udah gua anggap teman lah dia. Ketika dia ceritain satu masalah, bisa jadi kenapa dia nyeritain masalah itu ke lu, ya karena dia pengen lu tahu. Karena emang nggak ada orang lain entah itu di rumahnya, entah itu di lingkungan rumahnya, nggak ada yang mau dengerin dia gitu loh. Bisa jadi gitu. Makanya ketika ada teman gua nih dan dia datangnya tuh dia ngomongin masalah doang, ya gua dengerin dulu gitu. Soalnya nggak didengar itu sakit loh. Iya, betul. Bisa jadi dia tuh udah tahu dia tuh udah tahu harus ngapain gitu nih. Buat mecahin masalahnya tuh harus gini, tapi dia butuh ini dulu lah gitu. Karena perhatian itu fundamental manusia sih. Iya, setuju. Setuju. Kita sebagai lelaki memang harus bercerita ya. Kan ada istilah boys don't cry. Tai lah boys don't cry itu. Laki-laki juga nangis lah. Maksud gue nggak sekuat itu. Cuman mungkin kita emang nggak pernah yang namanya. Ya bahkan gue udah lupa sih gue nangis kapan. Tapi maksud gue adalah kita tuh bisa cerita juga, iya benar sih. Gue setuju sama lu. Tapi yang gue maksud adalah gue jauhi teman-teman yang membawa masalah mulu. Ya bukan berarti dia ketika datang gue mau cerita ini. Enggak. Gue nggak gitu. Gue dengerin pasti. Cuman sebisa mungkin gue nggak pernah ketemu lagi. Karena gini bro. Ini yang gue sempat baca buku gitu. Jadi di buku itu menjelaskan bahwa kalau lu berteman dengan orang-orang yang emang membawa hal negatif ya ibaratnya masalah dia punya masalah begini, ngeluh dan lain-lain gitu. Cuman itu yang dia bisa ungkapkan gitu. Lu jauhi gitu. Kenapa? Karena itu bisa menjadi hal buruk juga ke lu gitu. Nggak keberuntungan dia itu bisa kebawa ke lu juga gitu. Makanya kenapa dijauhi, bukan berarti nggak dengerin dulu oke, tapi setelah itu nggak usah ketemu lagi gitu. Ya intinya